kasih berarti pujian, selamat duduk jemaat semua. Haleluya, haleluya. Sekali lagi selamat hari Natal. Selamat hari kelahiran Yesus. Happy birthday to Jesus. Haleluya. Natal bermaksud kelahiran. Amen. Natal itu daripada bahasa aslinya daripada bahasa Yunani. Jadi dia digunakan dengan berluasa di Eropa. Dan akhirnya sampai ke negara kita dan menjadi satu permentaran kata khusus untuk menjelaskan ataupun memberi gambaran peristiwa kelahiran Yesus, yaitu Natal. Jadi kelahiran Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Kita tahu belum ada bukti yang mengatakan bahwa yang buku mengatakan 25 hari bulan itu harinya kelahiran Yesus. Yang saya tahu 26 hari bulan itu kelahiran Sibil, itu saya pastilah. Nanti sama dengan kelahiran kita punya beliau dulu, 26 hari bulan itu Adil, alright. Ya, jangan lupa hari cari Sibil besok. Tapi 26 hari bulan kita tidak tahu bahwa itu kelahiran Yesus yang betul. Kita dapat gambaran yang kurang tepat. Dan juga mungkin juga dipengaruhi dengan perayaan-perayaan yang dibuat oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah sebelum peristiwa kelahiran Yesus. Jadi mereka menggantikan peristiwa itu dengan kelahiran Yesus. Jadi ada orang mengatakan tidak otentik, maka 25 hari bulan itu jika kita rayakan, kita seumpama mengadakan satu upacara bidah ataupun cult, ataupun salah sembah dan sebagainya. Saya beritahu saudaraku, setiap hari itu harinya Tuhan. Amin. Belum bersama dengan saya. Yang membiasakan hari itu adalah bagaimana kita menghadapi dan meraihnya. Jadi kalau hari ini adalah hari Jumat, hari Ahad kebetulan hari ibadat, dan 25 hari bulan yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Haleluya, diluluskan ke seluruh dunia sebenarnya. Dan jika tak jatuh pada hari persekolahan, hari pejabat ataupun pekerjaan, dia akan jadikan cuti. Jadi kita ambil sebagai satu kesempatan. Jadi tidak bermakna 25 hari bulan itu, jika lo membaca di mana artikel mengatakan bahwa itu merupakan hari yang umat kelahiran Yesus. Tapi orang bilang itu Tuhan yang dipanggil tahu, ataupun Tuhan matahari, Tuhan api dan sebagainya. Itu kita peduli. Yang kita tahu ialah kita merayakannya untuk Yesus. Amen. Ada satu kali saya bersekolah belajar di Kelantan. Jadi kita tahu Kelantan, Kedah, dan beberapa buah negeri di Semenanjung itu hari cuti umum dia bukan hari Minggu, bukan hari Ahad. Jadi tidak boleh pergi kerja pada hari Minggu karena bekerja. Ya waktu itu saya belajar karena pergi sekolah. Jadi hari cuti umumnya adalah hari Jumat, full holiday. Hari 6 setengah hari. Jadi mereka cuti full dulu, besok baru setengah hari 6. Ataupun kalau belajar cutilah hari Minggu, hari setengah hari. Tidak masalah. Ibadah hari Minggu yang kita lakukan di sini kami adakan pada hari Ahad. Jadi tidak masalah. Jadi kau pergi gereja kah hari Jumat? Ibadah Jumat, ya pergi. Jadi sama, tidak masalah. Jadi saudaraku, bukan 25 hari bulan, bukan karena ini dirayakan seluruh dunia, tapi kita mempunyai satu alasan yang sangat cukup kuat untuk merayakannya karena kelahiran Yesus. Dan kita tahu kelahiran Yesus adalah kabar sukacita, amin, kepada seluruh bangsa. Amin. Haleluya. Ada orang mengatakan kelahiran Yesus hanya untuk orang Ibrani saja, orang Yahudi saja. Kan? Yesus lahir untuk orang Yahudi, tidak. Ketika Yesus datang kepada Yohanes sebelum pembaptisannya, Yohanes mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, bukan dosa orang Israel saja. Amin. Kemudian dia ulang lagi, inilah anak domba Allah, ikutlah dia. Jadi murid-murid Yohanes terus ikut Yesus. Tinggalkan Yohanes, ikutnya guru, ikut Yesus sebagai guru. Dan saya percaya di kalangan itu adalah yang jadi murid Yesus yang 12 orang itu. Saudaraku, hari Natal sangat istimewa karena kelahiran Yesus menghapus dosa seluruh dunia. Nah, tapi dosa ini akan hanya dihapuskan apabila Anda dan saya menerima Dia sebagai Tuhan
dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana itu penentuan? Kita berdoa, kita katakan Tuhan Yesus, mungkin seorang-seorang dalam bilik, seorang-seorang di dalam kereta atau di mana-mana, tapi hati kamu berbicara dan Tuhan berkenan pada hati berbicara kepada dia, berseru kepada dia. Kamu tahu bahwa selama 400 tahun orang-orang Israel mengeluh karena diperhampakan di Mesir, dan Tuhan mengatakan bahwa keluhan mereka itu seumpama atau groaning mereka yang mengadai itu adalah doa. Apalagi kalau kita katakan Tuhan Yesus, kita berkata Tuhan perhatikan itu. Kalau kamu katakan Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Atau mengatakan secara simpel, mungkin kata-kataan bahasa sehari-hari kamu katakan Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan, datanglah dalam hidup saya, pulihkan saya, jadikan saya seperti Engkau kehendaki. Pada waktu simple doa seperti itu, Yesus akan datang dalam hidup Anda, dan dia lahir dalam hidup Anda, dan dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kamu. Tidak pernah. Once kamu buka pintu hati kamu, Tuhan Yesus masuk, dan dia akan makan dan tinggal. Makan maksudnya berbicara tentang persekutuan. Dia mau intim dengan kamu, mau bersama dengan kamu, mau merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kadang-kadang kita silap, Tuhan, Engkau datang memahami keadaan saya, Engkau mau rasa seperti apa yang saya rasa. Kamu tahu apa yang Tuhan mau sebenarnya terjadi hidup kamu? Tuhan mau kamu rasa apa yang dia rasa. Tuhan mau kamu nikmati apa yang dia nikmati. Kalau ada seorang sahabat, seorang kaya, seorang miskin, jarang-jarang lah kalau sahabat itu sangat luar biasa berkawan, dia mau menikmati kemiskinan. Mungkinlah dia mau rasa sekejapan, tapi kalau dia seorang sahabat yang baik, saling sahabat menyambat, sahabat yang akrab, tentu yang kaya mau yang miskin itu merasa kekayaan dia juga. Amin. Wah, luar biasa. Jangan pikir bahwa Tuhan merasakan apa yang saya susah hari ini. Tuhan mau kamu merasa apa yang dia rasa. Penuh sukacita, damai sejahtera, ada kelepasan, ada kemenangan, ada berkat berlimpah, ada kemenangan dalam hidup, ada kuasa, dan ada kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya katakan semalam, kita akan belajar, kita akan melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita nikmati oleh karena kelahiran Yesus dalam hidup Anda dan saya. Saya katakan kelahiran Yesus dalam hidup Anda dan saya, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Dia bersama dengan kita di kota, di desa, atau di tempat kerja, di kebun, atau di mana-mana. Anda di tengah orang ramai, Anda sedang keseorangan, atau Anda bersendirian, di mana-mana Tuhan beserta dengan Anda. Amin. Inilah perkataan Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 21 23. Ayat 21 berbunyi seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini ialah bicara malaikat kepada Yusuf. Ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, oleh karena dia mendapati Maria tunangannya sedang mengandung, dan dia tahu betul itu bukan dia punya. Jadi dia merasa seperti berpikir bahwa Maria selingkuh dengan seorang laki-laki lain sehingga dia mengandung. Tetapi Yusuf baik, dia tidak coba ke kampung. Dia tidak kasih war-war di Facebook ataupun di WhatsApp dan sebagainya. Dengan diam-diam dia merancang untuk menceraikan dengan baik-baik si Maria. Putuskan pertunangannya. Dan ini yang Tuhan datang kepada dia dalam mimpi, dan dia katakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dia arah lagi, Yusuf menamakan dia Yesus. Atau dalam bahasa Ibrani Yosua. Yosua maksudnya Yahshua. Sebenarnya ada berbicara tentang Yah ialah Tuhan. Suah itu maksudnya adalah keselamatan. Tuhan keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Amin. Dia katakan namakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kedatangan Yesus spesifik untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena untuk dosa adalah maut. Maksudnya tidak boleh tidak mesti kita mengalami kematian. Ada orang mengatakan, oh itu nanti di akhir zaman bila kita dihakimi, kita akan dicampakkan dalam neraka. Oke lah, tapi dunia ini mari kita enjoy dulu.
Saudaraku, kematian sini bukan berbicara tentang kematian roh saja, tapi kematian tubuh Anda. Banyak orang yang hidup sekarang ini tapi sebenarnya mereka mati. Mereka penuh dengan segala keperluan mereka, saya katakan keperluan, tapi mereka tidak dapat menikmatinya. Penuh dengan segala musibah dan sebagainya. Malah ada satu yang semakin sinonim dalam dunia ini, bahwa kekayaan dikaitkan dengan stres. Kamu tahu siapa yang paling stres dalam dunia ini? Yang paling kaya. Karena mereka melihat keadaan dunia yang tidak menjamin. Mereka boleh kehilangan apa yang mereka miliki dalam sekali mata. Dalam bank dan sebagainya. Itu berlaku di mana-mana. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan cerita di negara Cina. Bank-bank yang bankrupt dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya di mana-mana ini berlaku. Kita tidak ada kepastian. Mereka penuh dengan segala sesuatu, tapi akhirnya umur mereka tidak panjang dan sebagainya. Diserang penyakit. Mereka ada Lamborghini, ada Ferrari, ada apa lagi ya? Besar. Kereta besar, tapi mereka tidak boleh drive. Yang drive ialah driver, you know. Mungkin bos kan duduk di belakang. Kalau begini bagus, tapi terbaring di atas kaki. Saudaraku, Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa, dan ini adalah kutuk dosa. Amin, kutuk dosa. Orang bilang no gain no pain. No pain no gain. Yes, you gain but you got pain. Kita menikmati apa yang kita hasilkan, tapi kita ada dia punya kesan sampingan, ada dia punya residu, dia punya sakit-baki, ada dia punya kesan selain daripada aplikasi daripada apa yang kita mau nikmati, yaitu stres dan sebagainya. Tuhan mau menyelamatkan umat Israel daripada dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya ini apa yang difirmankan dan dinubuatkan, sesungguhnya anak darah itu, semua paham anak darah maksudnya perawan. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka akan menamakan dia Immanuel. Beserta Manuel, Allah beserta kita. Amin. Dia tidak katakan yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa. Saudaraku, kelahiran Yesus akan disebut sebagai Immanuel. Ini memang jalan sama-sama. Apabila kita raihkan Yesus, maksudnya Immanuel, Tuhan beserta kita. Firman yang pada mulanya adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Tapi umatnya tidak menerima dia. Tapi siapa yang menerimanya akan diberi hak, diberi kuasa, diberi identity sebagai anak-anak Allah. Disebut sebagai anak-anak Tuhan. Masih saya mau kita bersama dengan perkataan ini, dengan mengambil maksud ini. Bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kalau hamba, dia boleh melakukan banyak perkara di rumah tuannya, tapi terhad. Dia melakukan untuk menyenangkan hati tuannya. Tapi anak menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa. Bukan karena itu ada sesuatu yang dia perlu tunjukkan untuk menikmati, tapi karena dia mau warisinya. Bersama dengan saya, mau warisinya. Menjadi hak anak-anak Tuhan. Dan dia katakan oleh karena Yesus ini yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Dalam bahasa Inggris saya katakan grace anti-grace. Kasih karunia menggantikan kasih karunia. Maksudnya kalau kasih karunia hari ini Tuhan berikan pada Anda, esok dia berikan lagi, ganti lagi kasih karunia yang fresh, baru. Masih ingat lagi lagu baru setiap hari, pagi gitu. Baru setiap pagi besar kasih setianya Tuhan. Sebenarnya kalau dalam Alkitab dia terjemahan kasih setia itu, loving kindness itu di terjemahan di perjanjian lama itu, semua yang perkataan dalam Mazmur kasih karunia, kasih setia itu sebenarnya itu adalah grace. Dalam bahasa Ibrani itu ialah hesed. Kalau terjemahan kasih karunia di perjanjian baru, dalam bahasa kitab Ibrani dipanggil hesed. Jadi yang kasih setia Tuhan itu yang di perjanjian lama itu adalah hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi apa yang baru setiap pagi, kasih setia Tuhan itu adalah grace, kasih Tuhan. Karena Yesus
Firman Tuhan mengatakan Taurat datang melalui Musa dan melalui pengantara. Amin. Lain kalau saya berikan kamu hadiah, saya suruh orang lain yang hantar. Food Panda. Oke, Food Panda. Food Panda, amin. Haleluya. Melalui pos laju JTNT itu. Antar saya terima. Mau saya sebut betul nanti dalam klaim copyright. Oke. Apapun, tapi ini bukan datang diberikan melalui kasih karunia dan kebenaran. Dan saya mau tegas sekali, kasih karunia dan kebenaran datang dalam pribadi oleh Yesus Kristus. Dia datang dan berikan hidupnya berada dan saya. Dan itu yang kita belajar semalam. Amin. Ada satu peristiwa di Alkitab di Perjanjian Lama yang menggambarkan satu peristiwa yang berlaku dengan seorang pribadi yang menggambarkan impact Immanuel dalam hidupnya, yaitu penyertaan Tuhan. Dan saya mau kita belajar bersama-sama dan camkan ini bahwa ini adalah milik Anda dan saya. Biar pada hari Christmas ini kita datang ke Bethlehem, rumah roti. Bangunan ini yang ada roti, yaitu roti firman Tuhan yang kita dengar, kita makan. Amin. Maha berhitung. Itu ke Bethlehem ya kawan tadi. Ke Bethlehem. Ini Bethlehem, jangan kita pikir Bethlehem yang ada di Israel sana. Kamu tahu Bethlehem di Israel sekarang di bawah penguasaan siapa? Kerajaan ataupun kerajaan otonomi di bawah Palestina. Jadi semua yang memiliki kedai-kedai sana tidak ada orang Kristen. Adalah 2-3 Kristen, tapi yang majority adalah memilikannya adalah orang Muslim. Dan saya bangga untuk saya datang sana waktu itu hotel David Kas Bukit Sion, selepas lah ada Zion, ada David. Jadi saya keluar masuk itu kedai Cenderhati, kedai souvenir yang penuh dengan segala barangan-barangan yang luar biasa cantik, oke, yang mau dimiliki berkaitan dengan kekristenan. Terus saya bilang, saya cepat bersing-sing sana, tiba saya paksa orang tua sudah. Saya bilang, hello sir, you live here? Oh yes, I'm the owner of this shop. Saya ada pemilik ini kedai. Oh, saya bilang, so you must be a Christian. Saya bilang, oh I'm sorry, I'm not a Christian. I'm a Muslim. Orang Muslim yang memiliki kedai-kedai, kalau sudah di One Bomio ada gitu, di macam kerja Salvation, Deliberate, macam kedai-kedai Kristen kan, di Keramusing, sekarang tidak tahu apa nama dia sudah, bukan dimiliki oleh orang Kristen, orang Muslim. Saya bilang, how come you Muslim you sell all this Christian souvenir items? Bilang, come on brother, dia bilang, dia tulis. Do you believe in Isa? Yes, I also believe in Isa. Jadi minta mereka berbeza dengan minta di Asia lah. Orang-orang Muslim, Kristen sini, bukan dibilang orang Muslim, orang Kristen pun sini berpikiran tidak terbuka. Mereka sangat open sana. Oh I know, dia bilang, if I open a shop like this in Malaysia, my head will cut off. Dia bilang. I know, dia bilang. No, brother. No, Malaysia do not. What we're going to do with your hands, tidak akan bersama. Luar biasa. Jadi Bethlehem bagi kita bukan yang ada di Israel. Bethlehem adalah di rumah Tuhan ini. Amin. Bangunan yang kita khaskan untuk kita makan roti, makan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk melihat makan firman Tuhan melalui apa yang kita akan belajar melalui Perjanjian Lama ini. Kita makan ini menjadi makanan kita, roti kita. Selalu kita berdoa supaya makanan ini kita katakan memberikan kekuatan tubuh baik kami. Betul kan? Jangan kiranya makan biasa yang kita berdoa tubuh dan sebagainya. Kita katakan sudah disingkirkan dalam nama Yesus semua racun iblis. Haleluya. Dan terus yang tukang masak ini, adakah yang saya masak tidak bagus? Sampai bukan ada singkir nanti tersedih dia.
Maka bang, saya pilih, saya cuci itu teriuk, minyak pun bukan pakai balik. Dan masih sikit sama racun iblis. Ya, tentu ya Tuhan masa. Kadang kami minta maaf Allah, malah kadang-kadang kami yang berdoa ini lupa. Kita pun mentang-mentang cacat apa. Tidak tahu lah kan, tiba-tiba cicak jatuh kan. Terus kita goreng sama-sama. Mana? Kita pusingnya begini, cicak lipas kan. Oke, haleluya Tuhan itu kan. Tapi firman Tuhan yang kita makan. Amen. Jadi firman Tuhan yang kita makan ini menjadi milik kamu, memberi kekuatan bagi kamu, menjadi cara pikir kita, menjadi identity bagi kita. Saya selalu mau cakap ini, karena bila kita dengar firman Tuhan, apakah bagaimana itu menjadi impact dalam hidup saya? Bagaimana saya bertobat? Kadang-kadang kita pikir bahwa jikalau ada panggilan mimbar, ada orang duduk di sini, datang dari depan, kena panggil ada cabaran mimbar, di sini menangis-nangis, bilang, oh saya bertobat sudah. Saudara, bertobat kita sebenarnya terlalu rigid, kita terlalu terlampau sempit dia punya maksud. Bertobat bermaksud metanoia dalam bahasa Yunani. Metanoia bermaksud perubahan pikiran. Bukankah dalam Roma 12 firman Tuhan mengatakan berubahlah, kan cara berpikir kamu, perubahan minda. Kan? Apabila kita mulai berpikir, berubah pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita pikirkan, kita bertobat, kita berubah. Dan pikiran yang demikian akan memberikan impact dalam kehidupan Anda dan saya. Dahulu kamu mengatakan bahwa saya benar jikalau saya buat yang benar. Tapi kita tahu bahwa kebenaran di firman Tuhan mengatakan bahwa bukan saya benar karena saya melakukan yang benar, tapi karena sesuatu yang Tuhan Yesus telah lakukan dan saya hanya menerima kebenaran itu sebagai anugerah. Jadi kita berubah pikiran. Jadi bila ada orang tuduh kamu ini tidak benar. Kadang-kadang bukan orang lain, diri kamu sendiri. Dalam banyak waktu iblis lah, dia tuduh kamu. Nah tuh, kau bilang kau orang benar. Tuh, apa yang kau buat? Salah, itu kau tidak boleh malu pak. Kan? Dia mau tuduh kita. Kita katakan, iblis memang betul apa yang kau cakap itu. Tapi saya bukan saya lagi. Aku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang ada dan hidup dalam. Aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Amin. Kamu katakan bahwa saya memiliki kebenaran bukan karena saya benar. Saya memiliki kebenaran dan layak bukan karena saya melayakkan diri saya, tapi karena Yesus menganugerahkan kebenaran itu kepada saya. Amin. Jadi kita berubah dari segi pikiran. Haleluya. Tidak lagi pusing-pusing. Mari kita lihat yang terdapat di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 kita lihat ayat 3 sampai 4. Sebelum saya bacain firman Tuhan ini, saya bagi gambaran. Ini berbicara tentang seorang pribadi yang bernama Yusuf. Dan kita tahu bahwa Yusuf, peristiwa yang berlaku pada Yusuf memberi gambaran satu ilustrasi, satu keadaan situasi yang sama berlaku seperti Yesus. Yusuf ditolak oleh keluarga dia, oleh abang-abang dia, oleh family dia, oleh 11 lagi abang dia, 10 lagi abang dia. Waktu itu si Benjamin belum lahir lagi. Sudah lahir masih kecil. Dia ditolak oleh keluarga dia. Yesus ditolak oleh orang Israel. Dia tidak diterima. Kemudian Yusuf dibuang ke tanah Mesir, di tanah orang-orang bukan Yahudi. Sama seperti Yesus. Dia ditolak oleh Israel dan dia pergi kepada orang-orang bukan Yahudi, orang Gentiles, orang Yunani, orang seperti Anda dan saya. Dan ketika dia berada di Mesir, Mesir sangat diberkati. Sementara Israel mengalami segala musibah. Begitu keadaan orang-orang Israel. Sekarang Yesus menjadi berkat kepada kita. Kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Tapi orang Israel tidak menerima Yesus. Tapi atas janji Tuhan masih mau memberkati orang Israel. Malah atas berkat ini Tuhan akan dia katakan bahwa melalui kita orang Israel akan diprovok, akan mengalami satu, saya katakan sini ialah sehingga mereka bertanya, ada persoalan dalam hidup mereka. Kenapa orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen diberkati? Waktu itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada mereka pada akhir zaman. Ini adalah keadaan sama seperti Yusuf. Yusuf menggambarkan keadaan seperti yang berlaku dengan Yesus. Amin. Haleluya. Ada satu lagi analogi tentang Yesus itu seperti Musa. Musa pun sama juga. Jadi ini adalah satu message yang mau Tuhan sampaikan tentang Yesus di perjanjian lama pada kita. Haleluya. Sekarang kita melihat dari perjanjian lama satu lagi siri ataupun firman Tuhan yang asing bagi kita. Kalau kita membaca firman Tuhan di perjanjian lama,
kita punya minta fokus kita melihat apa Yesus. Yesus ditunjukkan dalam perjanjian lama. Amen. Dalam ayat 1 dikatakan begini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Beli bersama dengan saya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan Immanuel dengan Yusuf. Tuhan beserta Yusuf. Haleluya. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Haleluya. Saudaraku, ketika dia dijual oleh orang-orang Ismail, orang-orang Ismail sebenarnya adalah dia punya uncle kan? Ismail ialah anak Abraham bersama dengan Hagar kan? Jadi Yusuf adalah dari garis Isaac atau Ishak. Jadi keturunan Ismail adalah keturunan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Ismail inilah yang sebenarnya dia punya uncle inilah yang menjual dia, keturunan uncle dia. Mungkin cousin dia, mungkin second cousin sudah. Tapi mereka tidak saling mengenal, menjual Yusuf. Nah, tapi bermula dengan apa yang berlaku di tempat asal dia, yaitu dia ditolak oleh abang-abang dia dibuang di sumur, mau dibiarkan mati, tapi abang-abang dia pikir bijak sedikit. Mereka pandai dari segi ekonomi. Dia bilang, kalau kasih biar dia mati saja, begitu sajalah biar tidak hilang. Tapi bagaimana kalau ada income? Kan? Jadi mereka keluarkan Yusuf pun mungkin terima kasih karena selamatkan saya. Tapi sebenarnya bukan. Selamatkan dia supaya dia mereka beli jual dia kepada orang Ismail sebagai hamba dengan 20 atau 30 saya lupa sudah keping perak. Dan masih ingat lagi Yesus juga dijual oleh Yudas dengan kepingan perak ini. Jadi sama seperti Yesus pun dilakukan yang sama juga. Jadi dijual dan dia dibawa ke Mesir. Dan saya memberitahu kamu situasi hamba pada waktu zaman itu. Kita tidak tahu apa situasi zaman sekarang hamba, tapi masih ada banyak slavery berlaku di mana-mana tanpa kita sedar. Mungkin hamba-hamba ataupun ini anak-anak kecil yang disuruh bekerja, diperhambakan begitu. Ada juga itu berlaku di mana-mana, tapi bukan di negara kita lah. Haleluya. Kalau di kalangan kita bertobat. Haleluya. Yaitu keadaan mereka sangat-sangat bukan dia daif, tapi sangat-sangat dihina. Mereka tidak akan pakai pakaian. Mungkin waktu mereka seorang hamba dalam hari-hari mereka ada pakaian, tapi ketika mereka dijual di pasar, mereka akan dibiarkan telanjang. Karena pembeli mau tengok yang dibeli dia itu serba-serbi sehat, tidak bawa penyakit. Jadi mau tengok semua dari atas sampai bawah. Jadi memang telanjang. Waktu Yusuf dijual di Mesir, dia tidak ada apa-apa, dia kosong. Malah mungkin dia mengalami penghinaan, diludah dan sebagainya. Dia makanan dia pun tidak seperti yang dia pernah alami. Dia mengalami satu keadaan situasi yang paling rendah dalam kehidupan dia, dan dia telanjang. Ada orang mengatakan cuma kita tidak ada deh, salib kan? Kalau ada patung Yesus, sebenarnya ukiran patung Yesus pada dasarnya salah. Pada waktu Yesus disalibkan, saya minta maaf ya, saya cakap dengan penuh hormat. Yesus tidak ada pakaian apa-apa. Masih ingat lagi jubah dia, yang ada salah satunya jubah dia ada. Kan orang tidak pakai pakaian dalam, beli bersama dengan saya. Dia ada jubah saja. Jadi kalau pergi ini jokes lain, ada kawan-kawan kamu berjubahan, kadang-kadang itu dia langsung tuh tidak pakai dalam tuh. Pakaian dia sudah dirobek dan dibagi-bagi oleh tentara. Masih ingat dengan saya? Masih ingat bersama dengan saya? Sebelum disalibkan, dan orang-orang buat undian. Siapa dapat ini jubah? Yesus tidak jubah, tidak pakaian. Jadi disalibkan dengan telanjang, kosong. Begitulah keadaan Yusuf. Tetapi satu yang berbeza dengan Yusuf. Dalam keadaan dia seperti ini, dihina, menjadi hamba, dijual beli, ditayang, diperagakan di tengah pasar.
Sebelum Potifar beli dia, Potifar tengok kiri kanan depan belakang atas bawah, oh ini sehat, boleh pakai, ambil. Jadi dia punya pekerja. Tuhan beserta dengan Yusuf. Saudaraku, ketika Anda dan saya tidak memiliki apa-apa, dan sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada sesuatu yang kita boleh bawa, kita bawa ketika kita lahir dan kita bawa ketika kita mati. Tidak ada. Kalau waktu orang meninggal kan, sebenarnya saya pertama kali lah mengacara atau berdoa untuk ibadah orang meninggal itu. Saya bisa rujuk di mana-mana. Dan ada satu hal yang saya bilang ini tidak perlu ini. Saya mau kasih ringkas ini ibadah. Yaitu apabila buang itu tanah di dalam liang lahat. Coba saya silap sedikit. Belum turun saya sudah buang. Oke, saya kira berarti pas turun itu sama lah baru buang. Tuhan beritahu saya, Denny, ini perlu dibuang. Oh, kenapa? Karena mengingatkan kita dari debu tanah kita kembali kepada debu tanah. We are nothing. Jasad kita tidak ada apa-apa. Yang membedakan kita adalah siapa yang ada dalam jasad kita, yang mana waktu kita mati tidak bersada dalam jasad kita, tapi bersama dengan Yesus. Amin. Dan jasad, katakan jasad. Dan ini waktu Yusuf berada di peragakan itu, dia jasadnya itu, dia sudah saya dipermalukan, tapi yang membedakan dia, saya rasa kalau dia tahu, dan saya percaya Yusuf tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Muka dia berbeza. Orang bilang, gila nih orang ini, senyum maka dia hampa ini. Pokoknya dia nangis ini. Tapi dia berdiri begitu, kan dia tahu Tuhan yang ada dalam dia beserta dengan dia. Amin. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya mau bawa kita sekurang-kurangnya ada 4 hal terjadi dalam hidup Anda dan saya yang kita lihat dalam Yusuf apabila Tuhan beserta dengan kita. Yesus lahir dan namanya Yesus, tapi orang akan menamai dia Immanuel. Maksudnya begini, Yesus punya nama bukan Immanuel, tetapi namanya Yesus. Tapi bila nampak hidup dia, orang akan berkata Immanuel. Nama Anda ialah Denny. Kalau disebut si Iko, nanti Iko bilang masuk gini kurang gembira pula. Oke, semua kita amin dulu. Oke, si Iko lah. Orang tahu nama dia Eko. Bukan Eko nama dia, panjang nama dia ini. Tahu lah. Kan Eko. Nah, tapi kehidupan dia orang ubah nama dia jadi Immanuel. Ada suatu bukan something wrong. Sesuatu yang luar biasa sehingga Yesus punya nama itu Yesus bah, tidak Immanuel bah dia. Orang panggil dia Immanuel. Yang pertama, apabila Tuhan mengatakan sini, dia katakan Tuhan menyertai Yusuf. Maksudnya Tuhan tidak memandang siapa Yusuf. Dia tidak memandang keberadaan Yusuf. Saya percaya Yusuf adalah average man, seperti Anda dan saya. Orang yang kebanyakan seperti Anda dan saya. Seorang laki-laki yang lebih kurang sama dengan kita. Mungkin dia handsome sedikit lah. Kan? Penonton itu handsome banyak. Oke, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi, saudaraku, Tuhan tidak memandang apa yang ada pada Yusuf. Mungkin dia average man. Saya katakan yang ada kesilapan, ada juga perbuatan dia yang tidak betul. Cara dia bercakap tentang mimpi dia kepada abang-abang dia, mungkin kalau betul mereka akan paham, mereka tidak akan apa-apakan dia. Ini saya punya andaian saja. Tapi cara dia bercakap, dia bilang, kau tahukah, kamu semua tunduk sama saya, kamu semua hamba saya tua, saya menjadi bos. Walaupun kau orang muda, paling tua, kau tunduk sama saya mimpi, Tuhan begitu. Kasih tahu saya begitu. Mungkin begitu kan, dia beritahu. Tetapi Tuhan tidak memandang kelemahan yang ada pada Yusuf. Saya berkata, ini sangat penting. Karena Tuhan tidak memandang dosa-dosa Anda. Ini yang pertama. Immanuel yang pertama ialah apabila Tuhan beserta kita, Tuhan tidak melihat kelemahan kamu, tidak melihat segala masalah yang kamu telah lakukan dalam hidup kamu, segala pelanggaran, segala dosa, segala ketidaksempurnaan yang memalukan dan sebagainya. Karena Tuhan hanya melihat, Bapa di surga hanya melihat Yesus yang beserta dengan Anda.
Pribadi Anda bukan lagi Anda, tapi Yesus yang menjadi cover ataupun menjadi menutup, yang menjadi identiti Anda. Dia tidak melihat kesalahan kamu, tapi dia melihat kebenaran kamu. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kamu. Amin. Ini yang pertama, saudaraku, apabila Tuhan mengatakan Immanuel, dia melihat kamu benar. Masih ingat lagi, Tuhan mau menyertai orang Israel. Kamu tahu bagaimana Tuhan mau menyertai orang Israel sepanjang hidup mereka? Atau bersama dengan kumpulan ataupun dalam bangsa Israel, sentiasa di tengah-tengah orang Israel. Bagaimana Tuhan lakukan ini? Sebelum Tuhan Yesus datang, Dia ada dan hadiratnya ada di ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian itu ada. The Ark of Covenant itu ada. Ada satu kotak yang dibuat dari kayu tapi dilapis dengan emas. Dan ditutup, ada di atasnya dibuat tutup, di kotak kan? Tutup, dan di atas tutup tersebut, penutup itu ada dua lambang malaikat dibuat dari emas, yaitu cherubim. Cherubim adalah malaikat yang menjaga kekudusan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dihalau daripada Taman Eden, dan pintu atau gate masuk ke Taman Eden dijaga oleh cherubim atau cherubim. Sehingga kalau Adam dan Hawa mau masuk balik ke ruang kudus, mereka tidak boleh karena cherubim akan kasih dia pedang. Tidak boleh masuk. No enter, no entry. Bagaimana Tuhan mau menyertai orang Israel dan mau bersama dengan Israel ketika dia ada di ruang Maha Kudus, di mana Ark of Covenant ada. Dan di dalam Ark of Covenant itu, di dalam kotak itu ada 3 barang atau 3 benda yang ada di dalam kotak tersebut. Yang pertama yang disimpan, yaitu pertama ya roti mana. Roti mana? Roti dari surga. Orang Israel komplain tidak ada makanan. Kami ingat gandum di Mesir, roti, burger. Kita tidak tahu apa yang mereka ingat di Mesir. Tuhan bilang, kamu mau roti? Tuhan bagi roti. Ini menggambarkan tentang manusia yang tidak pandai mengucap syukur, yang sentiasa tidak cukup. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan begini, orang Kristen yang seperti ini adalah orang bukan Kristen tapi Eucharistian. Oke, itu bahasa Dusun. Eucharis maksudnya apa dong? Perutnya ada makan. Ada di Kristus Natal di sana di saya video ini ada makan kah? Oh makan dulu, makan dulu. Eucharistian. Komplain tentang makanan, Tuhan bagi roti mana. Jadi roti mana itu menggambarkan manusia yang sentiasa merebut tentang tidak cukup makan. Itu ringkaslah tidak cukup makan. Banyaklah yang kadang-kadang tidak cukup makan ini bukan tentang makanan saja. Banyaklah yang tidak cukup ini. Kemudian yang kedua ialah tongkat Harun yang berbunga ataupun bertunas dan berbunga. Itu menggambarkan tentang komplain manusia tentang kepemimpinan. Banyak orang komplain tentang kepemimpinan. Oh cakap saja banyak kita punya apa itu? Kita punya poin. Orang tua Israel mengatakan, kenapa si Musa pilih si Harun? Ini kronisma, karena si Harun adalah abangnya. Kronisma ini. Mereka tidak mau terima apa yang Tuhan telah tentukan. Kepimpinan yang Tuhan telah tentukan. Jadi Musa bilang, oke, kamu ambil semua kamu orang. Kalau kamu orang pikir bahwa kamu dipilih, bukan si Musa yang dipilih, kamu rasa kamu yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar. Oke, semua bawa tongkat masing-masing. Esok saya kita tunggu siapa punya tongkat yang bertunas. Itu udah Tuhan pilih. Dan tongkat Harunnya, dan saya tongkat Musa, tongkat Harun. Tongkat Harun yang bertunas. Dan itu disimpan dalam peti. Menunjukkan bahwa manusia selalu tidak puas hati dengan kepimpinan. Yang ketiga ialah 10 hukum Taurat yang ditulis atas batu. Nah, itu tidak payah cakap. Yaitu menggambarkan pelanggaran orang terhadap untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Daripada mula jangan ada Allah lain sampai kepada yang ke-10. Yang jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan dan sebagainya. Jadi apa yang dalam kotak itu dibawa dalam simpan itu adalah semua pelanggaran manusia. Tapi di atas tutup Al-Kawarin itu ada nama. Nama dia ialah tutup kebenaran atau tutup kemurahan
atau tutup kasih karunia. Dalam bahasa Inggris katakan mercy seat. Dan dia dibuat daripada emas tulen. Kenapa ditutup? Supaya bila dilihat dari atas tidak nampak segala pelanggaran manusia. Bukan untuk Anda dan saya lihat, tapi untuk Bapa di surga melihat. Bila dia melihat orang Israel, dia tidak melihat pelanggaran mereka, tapi melihat tutup kebenaran yang menutup kesalahan mereka. Siapakah itu? Pribadi Yesus Kristus. Saudara yang pertama, apabila Tuhan beserta kita, Tuhan tidak nampak lagi segala pelanggaran Anda. Jikalau kamu lihat kita study apa yang telah kita buat kan, sebenarnya termasuk semua ini 3 hal ini. Apakah tentang tidak kecukupan makanan, adakah tentang krisis kepemimpinan ataupun kedudukan. Ada orang bilang dia ini masalahnya mau jadi bos saja, tapi masalah kita bukannya mau jadi bos. Masalah kita ialah mau jadi kuli saja. Tidak mau menerima tanggung jawab. Bukan tanggung jawab, tapi penghormatan yang Tuhan berikan untuk berada di hadapan. Tidak bolehlah, kaulah biar itu pun dosa. Kalau bikin dosa ialah orang yang sombong sejak orang yang terlampau rendah hati kah ini? Orang yang terlampau ini pun dosa juga. Tuhan mau mengangkat kita. Jelas Tuhan mengatakan kita bukan ekor. Tuhan mau kita jadi kepala. Seorang punya berkuasa atas hidup kita. Amin. Dan yang ketiga yaitu tentang hukum Taurat. Itu apalagi tidak payah bicara. Semua inilah ditutup dengan tutup kebenaran. Apabila Allah melihat dari atas, karena setiap tahun orang Israel akan memercikkan darah anak domba di atas the day of atonement. Di atas tutup kebenaran ini, di atas tutup the mercy seat ini ada darah. Karena bila ada darah, Tuhan mengatakan aku tidak memandang lagi dosa. Oleh karena ada darah, ada pengampunan. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Dan darah Yesus mengampuni kita. Dan firman Tuhan dalam Ibrani 10:10 dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Saya perlu tegaskan ini. Jemaat Tuhan yang pertama, Tuhan tidak memandang lagi dosa-dosa kamu. Kalau di perjanjian lama Tuhan mengatakan Tuhan sangat cemburu. Tuhan akan membalas dosa kamu. Malah bukan hanya dosa kamu pada kamu, tapi kepada keturunan kamu. Dia akan search itu, dia akan cari itu. Tapi di perjanjian baru Tuhan mengatakan aku tidak lagi mengingat dosa kamu. Sedih kan kalau ada pelayan mimbar sini yang cuma kasih ingat kita tentang dosa kita. Saya ingat itu bukan Tuhan Yesus. Itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengatakan I remember your sins no more. Saudaraku, Immanuel bermaksud Tuhan memandang Anda benar. Bukan karena Anda benar, tapi karena mercy seat. Karena tutup kebenaran itu. Karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Haleluya. Inilah Immanuel. Yesus beserta dengan kita. Yang pertama, yang kedua. Ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil. Boleh bersama dengan saya, selalu. Saya lagi selalu. Selalu itu macam mana? Ada musim lah. Ada musim. No seasons. Saya suka di Malaysia ini, tiada season sudah. Hujan terus menerus, betul kan? Suka kan? Satu lagi. Kemarin bila 23 bulan kami di KK masuk di shopping mall. Saya sedih. Belum lagi mulai Christmas. Ada sudah itu angpau bergantung-gantung. Bulan 2 nanti, no season. Nanti ya, belum lagi habis tahun baru Cina, ada sudah itu, ada itu yang warna hijau-hijau, angpau warna hijau. Hari raya kan bulan 3, bulan 4 nanti, tahun depan. Luar biasa. Dia katakan selalu no season, berhasil. Ini ditandai dengan Yusuf. Yusuf kosong, dia datang di Mesir kosong, malah telanjang. Dia tidak ada bank account. Dalam bahasa Indonesia rekening kan itu. Ada itu lebaran rekening kan. Tidak ada account, tidak ada tabung. Bangku kah? Ada yang tabung.
Itu saya tabung daripada itu yang seramik itu macam tajau deh kan seramik itu. Ayam tidak pandai penuh-penuh karena lubangnya besar. Saya pandai itu dan saya guna itu satu klip rambut, samping 50 sen itu kan jatuh kan saya beli klip yang lurus, tidak pandai penuh-penuh. Oke, itu catatan. Yusuf tidak ada bank, tidak ada account, tidak ada yang dia simpan di mana-mana. Tetapi apa saja yang apa yang sedang dibuatnya. Nah, ini saya mau kita lihat ini. Bila Tuhan menyertai kita, bukan bermakna Anda tidak mempunyai apa-apa. Anda memang tidak memiliki apa-apa. Tetapi jika Anda buat sesuatu, Anda pasti berhasil. Firman Tuhan mengatakan, dia seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi ini saya mau patahkan jikalau ada orang mengatakan, oh ini Injil kasih karunia ini diam-diam duduk diam sejak berjatuhan semua harta berkat. Iya betul. Kamu telah mulakan dengan baik, itu iman kamu, berjatuhan itu berkatnya. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan bekerja. Tuhan dalam maaf saya cepat ini ide mau sampai, jadi mulut tidak sempat kejar. Dalam Ulangan 28, Tuhan mengatakan, aku akan memberi kamu kekuatan untuk memperolehi kekayaan. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Alkitab. Tuhan akan memberi kamu kekuatan untuk memperolehi kekayaan. Apa yang kamu buat berhasil? Kalau Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, apapun pekerjaan kamu, di swasta kah, di separuh swasta, jangan dia berkanun dan sebagainya, atau dalam kerjaan kah, kerja negeri, kerja di Tuhan kah, atau kerja sendiri. Yang penting ada pekerjaan, itu akan berhasil. Jangan diam-diamlah. Jadi ini nasihat macam gembala ini kan, bapak ini kan. Jangan diam-diam. Kalau kamu diam-diam, kamu rasa kamu sedang tidak buat apa sekarang, coba berpikir sesuatu. Tuhan, apa yang kamu saya buat supaya itu yang saya buat itu berhasil? Boleh? Jadi ini bapak mengajak apa? Kalau ada ladang, apa yang saya boleh buat? Kalau ada tanah. Kalau ada pulang pekerjaan, apa yang harus saya buat? Adakah saya perlu memohon dan sebagainya? Jangan diam-diam. Jadi ini perkataan saya seorang gembala. Gembala kadang-kadang ini mau pergi jalan mau pergi itu musik itu ada itu kambing jalan kan. Tapi makan sendiri sana kalau mau keluar pagar. Kalau pagar sudah bagi sana jangan nanti karena singgap kan anjing punya kepala. Jadi itu pengembalaan. Tetapi Tuhan bila Tuhan menyertai kita ini sesuatu yang luar biasa. Pekerjaannya Tuhan membuat apa saja pekerjaan Yusuf berhasil. Karena Tuhan beserta dengan kita. Semua kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Pekerjaan yang kami miliki sekarang, yang kecil, yang kamu rasa macam yang setakat saja dan sebagainya, mengucap syukur. Karena Yusuf dia bermula dengan seorang hamba. Oleh karena dia melakukan pekerjaannya dengan begitu baik, tapi karena dia tertipu, dia ditipu, dia dianiaya, dia di bukan ditipu karena cakap tidak betul kan? Dalam penjara pun dia berhasil. Saya suka ada satu kartun yang dalam Netflix anak saya tengok baru-baru, saya tengok sampai habis juga tentang si Yusuf. Yang dalam penjara pun bila dia tahu dia sadar siapa dia, itu ada satu yang tumbuhan dalam penjara itu. Ini dalam film dia kasih dramatik ini film si Yusuf. Kita dalam Alkitab, tapi menggambarkan situasinya. Dalam penjara pun dia sangat berhasil. Bila itu tumbuhan, bila dia rasa macam coba, dia macam tidak biar saya itu tumbuhan. Tapi akhirnya apa yang berlaku bila dia jaga itu tumbuhan kecil itu, tumbuhan tumbuh dengan subur dan sebagainya. Malah ketika dia di penjara dia menghasilkan beberapa hal yang luar biasa. Antara lain dia mentafsir mimpi. Pekerjaan si Yusufnya dia sudah diberi karunia awal-awal. Dia boleh mentafsir mimpi. Dia lakukan dengan betul-betul. Dan Tuhan angkat dia sehingga satu peringkat dia menjadi perdana menteri. Dia menjadi orang yang paling penting utama selepas Firaun. Satu ketika zaman ketamadunan Mesir di zaman dahulu. Luar biasa. Saudaraku, apapun yang dikatakan firman Tuhan mengatakan sini, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Yang kedua, yang ketiga.
Yang ketiga ini sangat penting. Mengapa nama Immanuel keluar pada Yesus? Karena apabila kamu melakukan pekerjaan kamu yang selalu berhasil, karena kamu tahu Tuhan menyertai kamu, ada saja orang akan melihat. Saudaraku, Immanuel maksudnya ada orang melihat kamu dan mudah cocok dengan kamu. Kita sedih kan kalau ada orang Kristen yang bukan memberi kesaksian yang baik, tapi kesaksian yang tidak baik. Bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus, bila dilihat, oh kalau menjadi orang Kristen, terus itu bagus lagi kita. Kan? Saudaraku, saya mau kamu sadar ini, bahwa Tuhan menyertai kamu, Tuhan mau memberkati kamu, Tuhan mau kamu menjadi saksi. Yang pertama, yang penting, yang ketiga ini, kata begini, setelah dilihat Tuhannya, maka bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ini yang ketiga, yaitu firman Tuhan mengatakan sini yang sebentar maaf, yang tadi yang kedua. Oke, yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu setelah dilihat oleh tuannya. Maksudnya ada orang memperhatikan kita. Mengapa nama Yesus adalah Yesus, tapi orang memanggilnya Immanuel? Karena ada sesuatu yang berlaku pada Yesus ketika dia berada di muka bumi ini. Dalam 3,5 tahun pelayanan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia ada compassion, dia ada kasih yang luar biasa. Bila orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, dia berada bersama-sama dengan mereka. Malah Yesus dicop sebagai dia katakan selalu bersama dengan orang-orang peminta sedekah, orang-orang gelandangan, orang-orang yang perempuan-perempuan yang ditolak oleh masyarakat, pemungut cukai dan sebagainya. Saudaraku, ketika Yesus berada bersama dengan Petrus di atas perahu, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan dengan Petrus, boleh saya guna kamu punya perahu? Dia bilang kan, untuk berkhotbah. Kan Yesus bilang, naiklah. Kemudian dia naik. Dia mulai berbicara. Setelah dia habis berbicara, saya tanya Petrus, karena Petrus, adakah kamu dapat sesuatu selepas kamu pergi menjalan? Petrus mengatakan, Tuhan tidak ada. Guru, dia katakan guru kalau itu. Guru tidak ada. Waktu dia lihat Yesus mengajar kan, dia punya rasa macam biasa saja. Malah beginilah nih orang-orang yang guru-guru kawan mau mengajar kerja dia, tapi dia bagi peluang lah dia jadi pentas dia punya perahu. Sebab ramai orang di tepi pantai, dia tidak diberi untuk dia berada jauh daripada orang ramai dia di tempat dia naik perahu supaya ada air kan, jadi dia jadi pentas lah di perahu Petrus mengatakan satu malam kami merambat kan tidak ada. Habis bilang, sekarang coba kasih tebar kau punya rambat. Dan bukan hanya rambat, tapi rambat atau pukat. Dalam bahasa Inggris dia katakan put down your nets, N-E-T-S, nets. Jadi si Petrus bilang, oke lah, oleh karena kau suruh, saya akan tebar saya punya jala ini. Tapi dia tidak cakap nets, I will take down my nets, tidak. Tapi dia katakan I put down my net. Satu saja pukat yang dia kasih turun. Coba dia kasih turun banyak-banyak deh. Dan pukat yang satu ini Tuhan suruh nets. Dia bilang tanamlah berapa ratus pokok. Tidak usah tanam pokok saya. Saya percaya Tuhan, oke lah, saya percaya Tuhan akan berkati pokok. Tuhan bilang banyak pokok. Macam itu kan. Kalau Tuhan sudah bercakap, mau ikut. Tuhan memberkati kita. Dia tanam itu pokok, tanam pokok apa? Ditebar itu net, itu jalan. Dan Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa banyak ikan itu bukan gula koyak, rambat itu gula koyak. Dan ketika melihat itu, terus Petrus tertunduk. Tadi waktu Yesus masih berbicara, dia di atas perahu dia macam relax ya. Dalam film itu Passion of Christ itu dia kasih bersih, dia dengar Yesus kasih bersih dia punya pukat, macam relax saja. Tadi ketika Yesus menunjukkan mukjizat kepada Petrus terus dia katakan begini, Tuhan, pergilah daripada saya, karena saya itu orang berdosa. Karena dia melihat sesuatu, melihat mukjizat, dia melihat kuasa yang mengalir daripada Yesus ini. Yang dia melihat ini Tuhan beserta dengan dia Immanuel.
Dan ini yang berlaku dengan Yusuf. Dan Potifar melihat Yusuf dengan mata dia, bukan mata rohani ya. Kalau saya mengambil kamu bekerja, saya tahu kamu orang Kristen, saya melihat kamu mata rohani. Karena saya tahu kamu percaya Yesus dan itu adalah modal yang cukup bagus untuk kau jadi sebagai pekerja. Ini mesti orang jujur. Ini boleh dipercaya. Orang-orangnya lah, saya belum tahu lagi, tapi saya sudah lihat. Malah saya percaya bahwa kamu boleh berubah. Kalau kamu tidak jujur sepenuhnya pun, kamu akan berubah karena Yesus akan mengubah kamu dan saya akan bantu itu. Saya akan selalu ingatkan kamu melalui firman Tuhan. Nah, tapi Potifar bukan orang Kristen. Dia melihat dengan mata bola fisikal dia. Lihat, oh luar biasa dia orang. Saudaraku, ini yang ketiga berlaku dalam diri Anda dan saya. Orang sedang memandang Anda dan saya dan sedang melihat sesuatu yang luar biasa yang mereka nampak dengan mata kepala mereka, bukan mata hati. Dan Tuhan mau melakukan ini. Saya ingat saya perlu katakan ini, apakah kamu siap? Haleluya. Nah tua, tapi mukjizat macam jarang lah dalam hidup saya. Saya beritahu kamu selalu melihat mukjizat yang terlampau yang dramatik yang nampak betul-betul. Kamu tahu kamu mukjizat yang paling luar biasa ialah apabila kamu melihat diri kamu saat ini masih berada di sini dan masih hidup. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Banyak orang yang tidak sampai. Saya tidak suka ini istilah, tapi pada waktu dahulu kami selalu sebut-sebut nih kan yang haramati kereta 26 hari bulan itu saya tolak dalam nama Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Amin. Dalam nama Yesus. Saudaraku, jika kita masih bernapas saat ini karena kemurahan Tuhan, amin, itu sudah mukjizat luar biasa. Malah jika kamu lemah, tapi kamu masih berada di sini dalam gereja pada hari ini, itu lebih luar biasa. Karena ada sesuatu yang memberikan kekuatan pada Anda dan saya untuk berada di sini. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, hidup berkuasa. Saya katakan tadi bahwa Anda berkuasa sekurang-kurangnya untuk hidup Anda. Amin. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17, ini adalah impact penyertaan Tuhan yang keempat. Dan yang terakhir saya berikan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, jikalau Anda berkuasa, kalau Yesus yang berkuasa dengan hidup Anda, segala ketagihan Anda akan lenyap. Jikalau Anda berkuasa, dosa akan hilang powernya. Kalau Anda berkuasa, penyakit akan tunduk kepada Anda. Kalau Anda berkuasa, segala kekurangan kemiskinan akan melarikan diri kepada Anda. Jikalau Anda berkuasa, Anda adalah orang yang penuh dengan kasih dan penuh dengan pengampunan. Anda boleh tundukkan kekerasan hati, dendam, kemarahan, tapi menggantikannya dengan compassion, dengan kasih yang luar biasa. Saudaraku, ini adalah 4 hal yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Apabila Dia berada bersama dengan kita, menyertai kita, Immanuel. Yang pertama, Tuhan tidak melihat dari dosa-dosa Anda. Yang kedua, ada sesuatu yang manusia lain nampak, yang terjadi oleh Anda, yang berubah. Yang ketiga, Anda segala sesuatu yang Anda lakukan akan berhasil. Pekerjaan yang Anda lakukan berhasil. Dan yang keempat, Anda akan hidup berkuasa. Amin. Inilah Immanuel, kelahiran Yesus dan hadiahnya untuk Anda dan saya. Dan inilah salah satunya hari jadi, yang mana kita datang meraihkan, bukan yang diraihkan yang mendapat hadiah, tetapi yang datang dan hadir meraihkannya. Persoalannya, adakah saudaraku mau menerima hadiah ini?
atau lebih tepat anugerah ini kepada Anda dan saya. Sila buka hati Anda luas-luas kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau dosa saya diampuni. Saya mau dosa saya tidak dilihat lagi. Saya mau diistiharkan benar. Saya mau layak di hadapan Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan selamat pribadi Anda. Saudaraku, ketika Anda menerima Yesus, Anda tidak akan sama lagi. Sama seperti Anda pergi ke Semenanjung atau di mana-mana negara. Anda pergi, Anda tidak akan sama lagi. Semana Anda bertambah baik atau Anda bertambah buruk. Sekolah-kolahnya Anda balik, kamu tidak lagi bilang, siapa itu? Siapa tuh? Oke, itu jokes lah. Itu jokes. Tapi tidak akan sama lagi. Anda akan lebih matang, Anda akan lebih bijak berbuat pusan, atau sebaliknya Anda akan kalah. Anda akan jatuh. Ada waktu ketika saya jumpa orang-orang sahabat di Semenanjung tahun 80-an, 90-an, awal 90-an. Dia datang saya cakap dusun desa Razan dengan saya pekatkan Razan dia, tapi saya tiup mata dia, saya tiup keadaan dia seorang penagih dana. Kesian. Terus dia bilang, saya ini saudara Syahanu, disebut salah seorang keluarga yang di Penampang yang ada orang kenamaan. Tapi bilang, saya kesian, kenapa kok macam ini? Nah, benar, saya tidak tahu apa yang berlaku dengan saya. Boleh bagi saya RM1. Saya kasih dia RM2. Saya kasih dia RM2 itu hilang dia cepat. Saudaraku, apabila kamu menerima Yesus, kamu tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang berubah dalam Anda. Itu menunggu masa dan waktunya. Malah saya percaya pada waktu Anda menerima Yesus, berubah segalanya. Amin. Berubah segalanya. Karena bukan Anda lagi, tapi Yesus yang menyertai Anda. Walaupun Anda telanjang, saya katakan secara harfiah, secara figuratif saja, Anda telanjang, Anda penuh dengan kekurangan, Anda lemah, Anda sakit, Anda penuh dengan kekalahan, penuh dengan ketagihan dan sebagainya. Karena ketika Yesus bersama dengan Anda, ada sesuatu yang luar biasa. Dan orang yang pertama melihat itu adalah orang yang sekeliling Anda. Yang ketiga, saudaraku, apapun pekerjaan kamu, jangan baik-baik ini, pekerjaan kamu. Jadi mulai cari kerja. Saya mau cari kerja kosong. Tidak ada kerja kosong. Pekerjaan bisa ada sih. Nah, Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Dan yang terakhir, Anda berpuasa. Jikalau Anda berpuasa, segala sesuatu yang merupakan hambatan bagi Anda itu akan terjadi. Amin. Kita akan hidup berpuasa. Dan sementara kita dalam dunia ini, walaupun semakin teruk dalam dunia ini, saya ingin beritahu kasih karunia bertambah-tambah. Bertambah-tambah luar biasa dalam iman dan saya. Malah saya ingin beritahu kamu, jangan risau tentang keadaan dunia ataupun dosa yang semakin bertambah. Karena ini kesempatan. Karena di mana ada dosa bertambah, firman Tuhan mengatakan, di situ kasih karunia akan berlimpah-limpah. Di mana ada kelemahan Anda, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Mungkin kamu katakan, betul, saya malu lah, saya mau cakap kelemahan saya ini pemalu. Saya berkata kamu akan melayani orang di depan sini bukan tidak tahu malu, kan? Tanpa perasaan malu. Kan? Penting juga itu malu, ya. Ada tempat yang tertentu, macam satu ilustrasi. Bilang itu Tuhan jangan makan, jangan malu-malu. Ingat macam kawan saya yang tidak tahu malu, dalam itu piring dan pikiran begini. Nanti kita makan, jangan malu-malu. Kawan saya, misalnya kawan saya tidak tahu malu. Oke, itu jokes, ha? Tapi walaupun itu kelemahan, Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Ada banyak kesaksian orang yang tidak pernah terpikir berdiri di mimbar menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Amin. Saya secara pribadi itu adalah orang saya seperti itu, Siapa yang macam saya dahulu? Saya cakap ini satu ilustrasi saja, yaitu jikalau ada keramaian seperti ini, pesta bangunan, ada aktivitas sosial, saya bukan orang yang datang pergi salam orang. Itu bukan saya. Saya adalah orang yang tunggu orang bersalam, saya serta salam lah saya. Pak masih Denny kan? Iya. Tapi sejak kasih Tuhan melanda dalam hidup saya menjadi orang yang saya yang menjadi orang yang dulu menjadi saya takut betul. Malah saya tidak pernah terpikir yang saya ini bercakap cepat ini. Ada yang tidak
orang baru memang tidak dapat ikut siapa yang cakap ini. Yang terlalu cepat lah. Tuhan beri pakai juga kayak itu menyalahi mimbar. Tapi ternyata inilah saya dalam segala kelemahan. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, menerima dia dan dia berserta dengan Anda akan hidup berkuasa oleh satu orang ini, yaitu karena Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mencabar saudaraku, siapapun Anda, katakan, this is me. Karena Tuhan Yesus berserta dengan saya. Mari kita berdoa.